Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Aku udah lama banget gak bilang kayak gitu. Aku tahu, pembahasan Nightmares and Daydreams sekarang kayaknya udah terlalu telat, udah pada bahas semua, jadi udah agak basi sebenarnya ya. Cuman, aku nggak bisa tenang kalau aku belum bahas sampai selesai. Anyway, balik lagi dengan pembahasan series Nightmares and Daydreams. Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa nonton seriesnya di Netflix ya. Nah, kali ini aku mau bahas siapa musuh di series ini dan juga kekuatan mereka yang bisa menciptakan nightmares dan daydreams. Aku mau bahas episode 2 dan 3 sekaligus. Pertama episode 2. Episode 2 ini menurutku episode paling penting yang pegang kunci besar arah cerita series Nightmares and Daydreams ini ke depannya gimana. Kalau misal dilanjutin sama Netflix ke season 2 dan seterusnya. Lanjut dong ya. Masa enggak? Penontonnya udah banyak loh. Episode 2 ini pegang kunci penting karena menceritakan kisah origin dari Shavin yang menurutku punya potensi buat jadi Thanos-nya universe ini. Paham kan? Di Bumi Langit kita sering banget bikin teori tentang bocah Atlantis. Kita beranggapan kalau bocah Atlantis itu akan menjadi Thanos-nya di jagat sinema Bumi Langit. Soalnya di komik itu kekuatan dia emang gila banget ya kan? Tapi pas film Sri Asih keluar, ternyata diungkap kalau musuh besar mereka itu adalah Dewi Api. Sementara bocah Atlantis cuma jadi bawahannya Dewi Api. Padahal menurutku keren dan unik banget kalau musuh besar para superhero itu hanya seorang bocah. Bayangin, para superhero pada kumpul, keroyokan ngelawan satu bocah, tapi bocahnya menang. Kayak di komik Jaga Bumi, itu unik banget. Sayangnya di Bumi Langit itu nggak bisa kejadian, tapi di universe yang ini kemungkinan bisa. Aku sebenarnya agak ngerasa kalau beberapa hal yang ada di series Nightmares and Daydreams ini adalah ide-ide yang dimiliki oleh Joko Anwar yang nggak jadi dia pakai di jagat sinema Bumi Langit. Shavin sebagai anak setan, bagian dari kaum Agarthan, menurutku punya potensi besar jadi musuh utama di sini. Terlebih karena beda dengan kaum Agarthan lain, Shavin ini udah merasakan hidup sebagai manusia. Dia hidup sebagai manusia, hidup bersama manusia, dan ikut menderita gara-gara keserakahan manusia yang nggak ada habisnya. Si Ios yang jadi ayah angkatnya Shavin di sini, awalnya mengadopsi Shavin cuma biar bisa bayar uang sewa, karena dia dan istrinya diancam mau dibunuh kalau nggak bisa bayar uang sewa. Tapi setelah uang sewa dibayar, dia mau uang lebih banyak lagi. Dia mau makan di restoran, dia mau punya rumah besar. Nggak ada habisnya. Nafsu manusia soal harta itu nggak pernah ada habisnya. Nggak ada rasa terima kasih juga. Meski udah dibantu, udah dikasih banyak kemewahan, Shavin tetap mau disingkirkan. Nggak dikasih kesempatan sama sekali. Aku tahu Shavin ini bukan manusia ya. Tapi waktu dia dibentak, digampar sampai mental cuma gara-gara Ios ngerasa uangnya kurang. Coba lihat mukanya. Kok bisa-bisanya ngasarin anak kecil yang diem penurut kayak gini? Aku lihat mukanya aja langsung kasihan, nggak tega. Istrinya Ios selalu ngebelain Shavin. Ipah tulus, sayang tanpa mengharapkan apapun dari Shavin. Bener-bener dianggap kayak anaknya sendiri. Nah, setelah Ipah mati, Shavin nangis terus pegang perutnya. Dari telapak tangannya itu keluar cahaya putih yang terang banget. Terus suara tangis Shavin hilang dan berganti jadi suara jeritan makhluk aneh. Suara jeritan ini persis sama kayak jeritan bayi yang ada di episode 1. Di episode 1 ada 2 bayi aneh yang nempel di tembok ya, di bawah panti jompo. 2 bayi ini bisa bikin orang tua berubah jadi muda lagi, regenerasi. Setelah panti jompo kebakaran, dari reruntuhan muncul tangan berjari 4. Kemungkinan dia adalah anak yang lahir dari bayi aneh itu, yang akhirnya tumbuh besar menjadi Shavin. Tapi itu cuma satu bayi doang, yang satunya nggak diperlihatkan. Bisa jadi sih yang satunya itu menyatu sama Panji. Makanya di episode 7, Panji diperlihatkan punya kemampuan regenerasi alias menyembuhkan ya. Yang artinya Panji dan Shavin ini secara nggak langsung ya berpasangan ya. Tapi arahnya mau dibawa kemana? Apa kalau Shavin berubah jadi jahat, terus cuma Panji yang bisa menghentikan dia? Atau kekuatan mereka akan jadi sangat luar biasa ketika bersatu? Menurutku salah satu kuncinya itu ada di Ipah sih. Karena Shavin sayang banget sama Ipah yang udah dia anggap sebagai ibunya sendiri. Setelah Ipah nusuk dirinya, Shavin berusaha buat nyelamatin Ipah. Apa dia berhasil atau gagal? Menurutku sikap Shavin ke depannya itu bergantung pada itu. Apa dia akan jadi kawan atau lawan?
Kekuatan Shafin ini juga bukan cuman sekedar regenerasi atau menyembuhkan loh. Dia bisa bikin orang jadi kaya. Dari mana asal semua uang, emas, dan rumah besar itu? Apa dia bisa menciptakan itu semua? Atau dia ngambil dari orang lain? Atau jangan-jangan semua itu cuma ilusi? Cuma bayang-bayang yang diciptakan oleh Shafin? Daydreams? Kalau kita lihat di episode 3, setelah Rania membobol masuk ke rumah Adrian buat nyelamatin saudara kembarnya dari ruang bawah tanah, 3 hari kemudian, ruangan itu udah nggak ada. Struktur kamar Adrian berubah total. Seakan-akan semuanya itu cuma mimpi buruk yang tidak nyata. Nightmares. Judul Nightmares and Daydreams ini kayaknya petunjuk paling besar. Kekuatan yang dimiliki oleh para Agarthan. Mereka bisa menciptakan ilusi senyata mungkin untuk membuai manusia dengan hal-hal yang mereka inginkan. Atau untuk menyiksa mereka dengan hal-hal yang mereka takuti. Adrian ini punya istri. Dan istrinya ini kayaknya cuma manusia biasa. Dia nggak tahu kalau suaminya itu kaum Agarthan dan punya istri lain yang dikurung di bawah tanah rumah mereka. Kok bisa-bisanya dia nggak tahu? Apa dia nggak pernah dengar suara Adrian itu marah-marah, jejeritan, nyiksa istrinya, terus istrinya juga nangis-nangis di bawah? Masa nggak denger? Atau jangan-jangan ruang bawah tanah itu sebenarnya nggak nyata? Hanya sebuah nightmares yang diciptakan untuk mengurung Laras di situ. Tapi Rania bisa ngeliat sekaligus masuk ke ruangan itu. Karena dia seorang antibody, bukan manusia biasa. Dan setelah Rania pergi, Adrian menghapus nightmares itu. Supaya nggak ada jejak yang bisa menyulitkan dia. Adrian ini kerja sebagai staf ahli kementerian. Itu salah satu hal yang mengerikan di sini. Yang artinya kaum Agarthan ini udah ada di mana-mana. Mereka ada di kementerian dan mungkin lebih tinggi lagi. Dan nggak ada yang bisa tahu karena wujud mereka itu persis kayak manusia biasa. Dan kalaupun ada yang curiga, mereka bisa menciptakan nightmares atau daydreams untuk mengecoh orang-orang itu. Harapan manusia cuma ada di para antibody. Cuma mereka yang bisa bebas dari nightmares dan daydreams yang diciptakan oleh para Agarthan. Tapi para antibody ini asalnya dari mana? Kenapa mereka bisa punya kekuatan yang nggak dimiliki oleh manusia biasa? Next, aku bahas di review episode 4 dan 5 selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.